Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Hafabi Channel. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat apa sih perbedaan antara malam Lailatul Qadar dengan malam Nuzulul Quran. Bukankah keduanya merupakan waktu diturunkannya Al-Quran? Nah, kira-kira demikian pertanyaan yang sering kali muncul ya. Nah, dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa unzilal Quran jumlatan wahidatan ila sama'id dunya Lailatul Qadar. Tsumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Menurut Ibnu Abbas, Al-Quran itu diturunkan dalam jumlah wahidah atau secara keseluruhan Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu ke langit dunia ya, dari langit ke-7 ke langit dunia atau yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran diturunkan setelah itu dalam 20 tahunan atau secara spesifiknya adalah kurang lebih 23 tahun. Menurut beberapa para mufassir, salah satunya yang pernah saya baca yaitu tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Kasyaf ya Syekh Jamasari. Keduanya mengklasifikasikan ataupun membagi periode turunnya Al-Quran dalam dua periode. Periode yang pertama adalah jumlah Al-Quran diturunkan dalam jumlah wahidah ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yaitu dari ayat pertama sampai ayat terakhir dari langit ke-7 ke langit dunia atau Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, menurut Ibnu Katsir ada 3 ayat yang menguatkan tentang fakta ini. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga yaitu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian dalam surat Al-Qadar ayat pertama yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ketiga ayat ini menjelaskan mengenai turunnya Al-Quran pada periode yang pertama yaitu dalam jumlah wahidah ya, malam Lailatul Qadar dari langit ke-7 ke sama'ud dunya atau langit dunia yaitu Baitul Izzah. Nah, kemudian masuk kepada periode selanjutnya, periode yang kedua, yaitu periode di mana diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril alaihissalam. Nah, pada periode ini itu diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahunan. Nah, adapun ayat yang pertama ataupun surat yang pertama yaitu surat Al-Alaq dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, nah itu diturunkan di Gua Hiro. Kapan? Yaitu menurut para ahli tarikh itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, inilah Nuzulul Quran yang seringkali kita peringati khususnya di Indonesia. Nah, memang ada beberapa silang pendapat mengenai penentuan penanggalan kapan Al-Quran pertama kali diturunkan ini. Nah, sebagaimana dalam Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Mubarakfuri beliau menyatakan bahwa ada 3 pendapat, paling tidak ada 3 pendapat mengenai kapan diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, sebagaimana yang kita peringati di Indonesia khususnya. Kemudian ada juga yang mengatakan itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan itu terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Adapun di Indonesia kita memperingatinya yaitu setiap kali pada tanggal 17 Ramadan. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan penjelasan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini bisa menjalankan pertama saum Ramadan, kemudian aktivitas ibadah-ibadah lainnya dengan lancar hingga akhir nanti, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, rahmat dan inayah serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.